Lagu nenek moyangku seorang pelaut bukanlah hanya isapan jempol belaka. Sehingga dapat diyakini, berpola pikir bahwa Nusantara adalah negeri yang lemah hanya dengan melihat menggunakan kacamata kolonialisme sejak abad ke-19 Masehi adalah sebuah cara pandang yang sangat amat keliru dan salah kaprah. Indonesia, yang dahulu terdiri dari kerajaan-kerajaan, bukan seperti yang digambarkan dalam narasi-narasi sejarah yang sebenarnya kurang tepat. Contoh, hanya menggunakan bambu runcing dalam berperang. Fasilitas dan ekonominya tertinggal dibanding wilayah-wilayah sekitarnya. Primitif, dan belum pernah berinteraksi dengan bangsa manapun. Intoleran terhadap budaya lain, hingga ada yang mengatakan bahwa bangsa Nusantara dahulunya memang tertinggal dalam segi apapun. Itu semua keliru, dan kami akan menjelaskan secara faktual sejarah, sekaligus pelajaran yang relevan untuk bangsa Indonesia pada masa sekarang. Jika Anda suka membaca tentang sejarah kemaritiman, Anda pasti menemukan sebuah istilah jung. Dalam bahasa Jawa kuno, jung berarti perahu. Zaman dahulu, kapal-kapal dagang yang dipakai oleh para pedagang dan penjelajah dari Nusantara dinamakan dengan jung. Pada kenyataannya, jung bukanlah perahu seperti arti namanya, melainkan kapal-kapal dagang dan perang raksasa yang telah menancapkan jangkarnya pada daratan Mesir, Afrika bagian selatan, Timur Tengah, India, Cina, dan lain sebagainya, sejak ratusan, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan, para penjelajah Portugis yang baru saja menjelajahi samudra pada abad 15 terkaget-kaget ketika mereka berlabuh di Afrika bagian selatan, tepatnya di Tanjung Harapan. Orang-orang yang berada dan menetap di wilayah itu adalah orang-orang yang berasal dari Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Dan mereka telah menetap di wilayah itu sejak ratusan tahun sebelum penjelajah Portugis datang ke wilayah Afrika. Jiwa kemaritiman di Nusantara telah dimulai bahkan jauh sebelum era lahirnya kerajaan Hindu pertama di Nusantara, pada tahun 300-an Masehi. Sebagai penguat, Claudius Eulomius, seorang geografer paling terkenal asal Romawi kuno, pernah menulis catatan yang ia lihat semasa hidup, bahwa banyak kapal dagang raksasa berbahan kayu yang sangat kuat, yang berasal dari wilayah Hollandia Ponta, sebutan untuk Sumatera Jawa, karena dua pulau tersebut dulunya masih satu pulau, sebelum terpisah karena letusan gunung api pada tahun 416 Masehi. Ditambah lagi, terdapat sebuah catatan Cina kuno yang ditulis oleh Wan Chen pada abad ketiga Masehi, yang jika diterjemahkan, judulnya adalah Hal-hal Aneh dari Selatan. Berisi catatan tentang kapal raksasa dari kayu yang kuat, yang dapat membawa hingga 10.000 kargo. Dan kapal itu berasal dari Kunlun Po, sebutan untuk Sumatera Jawa. Sejalan dengan kemaritiman itu, bangsa Nusantara adalah bangsa pedagang dan inovator. Bagaimana tidak? Bangsa Nusantara telah melakukan perdagangan ke Cina hingga Mesir sedemikian, sehingga di zaman ketika belum ada sebuah bangsa yang berani membuat kapal dan mengarungi samudera, bangsa Nusantara telah menjadi bangsa yang sangat kaya dan makmur karena inovasi dan perdagangan. Bahkan, ketika masa keemasan zaman pengarungan samudera oleh bangsa Nusantara dari abad awal Masehi hingga era Majapahit, dikatakan bahwa seluruh jenis rempah-rempah dari Asia dapat ditemukan di Nusantara. Terlebih lagi, ketika orang-orang Cina dan India mulai memiliki kesadaran untuk pergi berlayar, kurang lebih pada abad ke-14 Masehi, karena merasa termotivasi oleh bangsa Nusantara.
Mereka menggunakan kapal-kapal yang dibuat oleh orang-orang Nusantara untuk berlayar dari Cina ke India dan dari India ke Cina. Hal tersebut dikarenakan India dan Cina bahkan belum bisa membuat kapal yang terakreditasi ANAS, antar negeri antar samudra. Tak hanya berdagang, ternyata bangsa Nusantara juga merupakan bangsa pertama yang membuka jasa travel antar negeri. Mirip dengan itu, ketika penjelajah Portugis pertama kali sampai di Nusantara, mereka merasa luar biasa kerdil ketika membandingkan kapal-kapalnya dengan kapal Jung Nusantara. Kemudian, mereka secara nekat mencoba melakukan penyerangan terhadap kapal Jung dengan meriam-meriam terbaik asal Eropa. Jung, yang terbuat dari 4 lapis kayu jati dalam desain kapalnya, bahkan satu lapisnya saja, atau lapisan terluar, tidak dapat ditembus oleh meriam-meriam tersebut. Akhirnya, pelaut-pelaut Portugis belajar cara membuat kapal Jung, sekaligus membawa dan menyewa sekitar 60 arsitek kapal dari Jawa untuk membuat kapal Jung bagi kerajaan Portugis. Terakhir, dan ini adalah bukti bagaimana maju dan terbukanya bangsa Nusantara, yaitu toleransi. Toleransi yang kami maksud mencakup segala hal, termasuk agama, ras, hingga suku. Contoh pertama adalah banyaknya gelombang migrasi dari daratan Tiongkok ke Nusantara. Kami menganalisa bahwa migrasi-migrasi tersebut dikarenakan Nusantara adalah pusat perdagangan dan peradaban dunia, dan juga merupakan bangsa yang sangat toleran. Contoh kedua adalah variasi agama. Kita semua tahu bahwa agama di Nusantara sangat variatif jika kita telusur sejak ribuan tahun lalu hingga sekarang, baik itu ajaran Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Aluk Todolo, dan lain-lain yang merupakan agama asli Nusantara, hingga masuknya Hindu dan Buddha dari kebudayaan India, Islam dari pendatang-pendatang Arab, lalu Kristen dan Katolik dari negara-negara Eropa. Semua agama tersebut diterima dengan sangat baik dan dijalankan dengan fleksibel di Nusantara. Contoh ketiga adalah keterbukaan dan menerima satu sama lain. Menurut data yang kami temukan, bahwa tidak pernah ada perang sebelum masa penjajahan oleh bangsa Eropa di Nusantara yang terjadi karena alasan agama atau ras di Nusantara. Apabila ada perang, seperti Paregreg, Bubat, dan lain-lain, maka penyebabnya adalah murni politik atau ekonomi. Secara sederhananya, bahkan kerajaan pertama yang diserang oleh Majapahit saat ingin merealisasikan Sumpah Palapa, sebuah sumpah untuk menguasai seluruh Nusantara, adalah kerajaan Bali, yang notabene sama-sama kerajaan Hindu dan memiliki ras yang sama dan jenis suku yang mirip, bukan kerajaan Sunda Galuh, yang memiliki jenis suku dan notabene berbeda dengan Majapahit. Kesultanan Samudra Pasai atau Kesultanan Ternate yang bercorak Islam dengan memiliki suku dan ras yang sangat berbeda dengan Majapahit. Pun mungkin Anda sudah mengetahui bahwa banyak tokoh dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti Raden Patah misalnya, dan juga beberapa wali dari Wali Songo, yang juga merupakan keturunan Tionghoa maupun Arab. Apabila Anda merasa tertegun dengan fakta-fakta sejarah di atas, maka sudah sepantasnya kita berkaca dan meneladani apa yang nenek moyang Nusantara ini telah goreskan sebagai tinta emas peradaban. Bahkan, kami dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa bangsa Nusantara adalah bangsa pertama yang melakukan penjelajahan samudra. Juga bangsa pertama yang melakukan aktivitas ekspor-impor, sekaligus bangsa yang paling toleran di dunia sepanjang sejarah. Sehingga, dari jiwa kemaritimannya,
kita dapat meneladani jiwa keberanian dan kepercayaan diri sebagai pionir. Dari jiwa dagang dan inovatornya, kita dapat meneladani jiwa menghargai sesama. Kami percaya bahwa bukan tidak mungkin bangsa Indonesia dapat meneladani atau bahkan mengulang kegemilangan peradaban nenek moyang kita dahulu. Semoga